Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk di segmen terakhir Agropolita News hari ini. Pemirsa, barongsai kini tak lagi sekedar dikenal sebagai atraksi budaya. Di bawah naungan Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI, barongsai telah berkembang menjadi cabang olahraga prestasi. Tim Barongsai Kota Malang pun terus melakukan pembinaan dan penyiapan atlet muda untuk menghadapi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Olahraga barongsai terus menunjukkan perkembangan di Kota Malang. Tak hanya menjadi bagian dari atraksi budaya, barongsai kini menjadi salah satu cabang olahraga yang dioptimalkan untuk mencetak prestasi. Pelatih tim atlet barongsai Kota Malang sekaligus Wakil Ketua FOBI Kota Malang, Brilian Matriwirya, serta pengurus FOBI Kota Malang, Handoko Prayogo, dan sejumlah atlet yang sebelumnya telah menorehkan prestasi. Mereka optimis bisa mempoles perjalanan barongsai sebagai cabang olahraga prestasi, termasuk proses pembinaan atlet sejak usia dini. Para atlet tidak hanya dituntut menguasai teknik, latihan fisik, ketangguhan, keseimbangan, hingga kekompakan antar anggota tim menjadi bagian penting dalam setiap nomor pertandingan. Peluangnya untuk masuk ke atlet itu lebih besar. Oh, di mana Pak? Jadi di Kelenteng Engantiong ini, sama di Dempo. SMK. Jadi lebih lengkap di sini, dan di sini kami sih menyarankan kalau misalkan minimal itu dari usia 6 tahun. Kami itu juga sudah masuk di PON. Berikutnya ini nanti juga ada di PON. Itu ada sekitar 10 kategori. Saya tradisional, tonggak, kecepatan, halang rintang, ketangkasan kayak gitu. Prestasi tersebut menjadi modal dan motivasi untuk terus berkembang. Terlebih, tim barongsai Kota Malang kini mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 di Surabaya. Terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih menganggap barongsai hanya sebagai hiburan atau atraksi budaya. Padahal olahraga ini terbuka bagi semua kalangan, tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang. Dukungan sarana dan prasarana serta regenerasi atlet juga menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Melalui pembinaan yang konsisten, FOBI Kota Malang berharap lahir lebih banyak atlet muda yang mampu berprestasi, bukan hanya di tingkat Jawa Timur, namun juga di kancah nasional. Semangat para pelatih, pengurus, dan atlet menjadi modal penting dalam membangun barongsai sebagai cabang olahraga prestasi. Dengan pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan, tim barongsai Kota Malang optimis mampu mempertahankan prestasi sekaligus mengharumkan nama Kota Malang di Porprov Jawa Timur 2027. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, pemirsa, Kepolisian Resort Malang Polda Jawa Timur menetapkan pengemudi mobil pickup Mitsubishi L300 sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan bocah 8 tahun di Jalan Raya Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Pengemudi diduga mengalami microslip hingga kehilangan konsentrasi saat berkendara. Seorang bocah berusia 8 tahun inisial ADZ tewas usai ditabrak mobil pickup saat berjalan kaki pulang sekolah di Jalan Raya Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama atau Minu Jatikerto tersebut tewas di lokasi kejadian akibat menderita luka berat di bagian kepala. Dalam peristiwa tragis tersebut, Kepolisian Resor Malang menetapkan pengemudi mobil pickup Mitsubishi L300 sebagai tersangka. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Kelvin, mengungkapkan kecelakaan maut yang terjadi pada 12 Agustus 2026. Saat pickup Mitsubishi L300 yang dikemudikan IM 46 tahun asal Kota Semarang, Jawa Tengah, melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Jatikerto, Kromengan. Sesampainya di lokasi, pengemudi mengalami microslip sehingga kehilangan konsentrasi dan kendali terhadap kendaraan. Kendaraan kemudian keluar dari jalur semula dan terlalu berhaluan ke kanan hingga masuk ke bahu jalan jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, korban ADZ 8 tahun sedang berjalan di bahu jalan sisi selatan.
Jarak yang sudah dekat membuat pengemudi tidak mampu mengendalikan arah kendaraan maupun melakukan pengereman secara maksimal. Pickup kemudian menabrak korban hingga mengalami luka pada bagian kepala dan luka lainnya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian tersangka IM 46 tahun yang bertindak sebagai pengemudi kendaraan pickup Mitsubishi L300 hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan kronologi kejadian. Semula kendaraan pickup Mitsubishi L300 hitam dengan nopol H8646AF yang dikemudikan oleh saudara IM 46 tahun bersama dengan rekannya saudara ENH 33 tahun berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang. Sesampainya di TKP, kendaraan pick-up yang dikemudikan oleh saudara IM mendahului kendaraan di depannya dan keterangan dari saudara IM mengalami microslip sehingga pengemudi atau saudara IM kehilangan konsentrasi dan kendali terhadap kendaraan pick-up yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut berjalan terlalu berhaluan ke kanan sehingga memasuki bahu jalan lajur lawan arah. Kemudian bersamaan dengan itu, dari arah timur ke barat berjalan pejalan kaki atas nama saudara ADZ 8 tahun di bahu atau tepi jalan sebelah selatan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga pengemudi tidak dapat menguasai atau mengendalikan stang kemudi sehingga terjadi tabrak depan dengan pejalan kaki yang berakibat korban mengalami luka benturan di kepala serta luka-luka dan meninggal di TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan IM sebagai tersangka. Ia dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, KPU Kota Batu mengikuti gelaran turnamen mini soccer KPU Jatim Cup 2026. Babak penyisihan zona F yaitu digelar di MAP Mini Soccer Kota Batu. Turnamen mini soccer KPU Jatim Cup 2026 ini diikuti 6 satuan kerja yaitu KPU Kota dan Kabupaten Pasuruan, KPU Kota dan Kabupaten Malang, serta KPU Kota Probolinggo dan tuan rumah KPU Kota Batu. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, KPU Kota Batu mengikuti gelaran turnamen mini soccer KPU Jatim Cup 2026 babak penyisihan zona F yang digelar di MAP Mini Soccer Kota Batu. Turnamen mini soccer KPU Jatim Cup 2026 zona F diikuti 6 satuan kerja yakni KPU Kota dan Kabupaten Pasuruan, KPU Kota dan Kabupaten Malang, KPU Kota Probolinggo, serta tuan rumah KPU Kota Batu. Turnamen mini soccer KPU Jatim Cup 2026 zona F secara resmi dibuka oleh Heru Joko Purwanto selaku Ketua KPU Kota Batu. Heru berpesan agar ajang olahraga ini menjadi sarana positif untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk sportivitas, serta menjaga solidaritas antar jajaran satuan kerja KPU di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, Heru Joko Purwanto berpesan kepada seluruh peserta agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan selama bertanding di lapangan. Keikutsertaan KPU Kota Batu merupakan wujud semangat kebersamaan yang di dalamnya sekaligus untuk memperingati HUT RI ke-81. Selain itu, semangat bertanding di lapangan diwujudkan dengan menjunjung tinggi fair play di sepanjang pertandingan.
Seluruh peserta dan ofisial turut menjaga ketertiban, keamanan, sportivitas selama pelaksanaan turnamen. Baik, terima kasih Mas, bahwa KPU Jawa Timur saat ini menyelenggarakan mini soccer yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Kabupaten Kota, di mana KPU Batu ini termasuk zona F yang menjadi tuan rumah. Kita ada 6 kabupaten kota yang ikut di area kota zona F ini di Kota Batu. Apa lihat antusiasme dari peserta seperti apa, Pak? Alhamdulillah antusiasme dari peserta sangat-sangat membanggakan bahwa kami mengundang jam 1 harus sudah datang di lapangan ini, tapi mereka jam 12 sudah ada di lapangan ini. Pak, harapannya Pak setelah pertandingan hari ini seperti apa? Harapannya adalah mini soccer ini adalah ajang pemersatu, bagaimana sejatinya bahwa sepak bola ini adalah kerjasama tim yang diperlukan, bukan individu. Untuk itu yang perlu kita garis bawahi atau kita bisa tarik pelajaran pada siang hari ini adalah bagaimana cara kita bekerja sama untuk mengegulkan suatu keinginan kita atau target kita. Pada zona F sendiri yang diikuti oleh 6 KPU kota dan kabupaten di Jawa Timur dibagi menjadi 2 grup, yakni grup A yang beranggotakan KPU Kota Batu serta KPU Kota dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan grup B beranggotakan KPU Kota Probolinggo serta KPU Kota dan Kabupaten Malang. KPU Kota Batu bersama KPU Kota Probolinggo berhasil menjadi juara di masing-masing grup. Pertandingan final berlangsung sengit, namun tetap menjunjung tinggi semangat fair play. Gelaran ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas antar penyelenggara pemilu khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk pertandingan yang digelar di zona F, KPU Kota Probolinggo berhasil menjadi juara dan berhak mewakili zona F untuk melaju ke babak 8 besar KPU Jatim Cup 2026. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan disaksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Nilsen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.